Aku, bangku tua yang telah lama menjadi saksi perjalanan manusia mencari pengetahuan. Malam ini, seorang anak muda duduk di hadapanku, mencoba memahami dunia baru yang penuh peluang sekaligus risiko, dunia kripto. Cahaya perangkat digital di depannya memantul pada permukaan kayuku yang telah menua, dan aku pun mulai bercerita dengan tenang. Dunia kripto sering memikat pemula dengan janji keuntungan cepat. Banyak orang masuk hanya karena dorongan FOMO, tanpa memahami apa yang mereka hadapi. Padahal, perjalanan ini berawal dari satu momen besar dalam sejarah ekonomi modern. Setelah krisis keuangan 2008, lahirlah Bitcoin, diciptakan oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto. Bitcoin hadir sebagai bentuk nilai baru, emas digital dengan suplai terbatas, dirancang untuk memberi alternatif terhadap sistem keuangan tradisional. Perkembangan berikutnya membawa kita pada Ethereum. Jika Bitcoin menjadi penyimpan nilai, Ethereum memperluas fungsi kripto menjadi platform yang dapat diprogram. Melalui konsep kontrak pintar, Ethereum memungkinkan sistem berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia. Disinilah aplikasi terdesentralisasi mulai tumbuh, membentuk ekosistem digital yang tidak dikuasai satu pihak pun. Semua ini berdiri di atas teknologi blockchain, buku besar terdistribusi yang mencatat setiap transaksi secara permanen dan transparan. Namun, memahami teknologi saja tidak cukup. Dunia kripto juga menuntut disiplin dalam menjaga aset. Banyak pemula mengira kripto disimpan dalam dompet digital, padahal yang sesungguhnya disimpan adalah akses menuju aset tersebut. Private key dan seed phrase, rangkaian kata-kata rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Jika informasi itu bocor, semua aset dapat hilang tanpa bisa dipulihkan. Tidak ada layanan pelanggan, tidak ada mekanisme pemulihan, dan tidak ada pengecualian. Dalam hal strategi, perjalanan ini sangat dipengaruhi oleh emosi manusia. Keserakahan dan ketakutan seringkali menjadi penyebab kerugian terbesar. Pemula yang ingin bertahan biasanya memilih pendekatan yang lebih stabil, membeli aset secara berkala dan konsisten melalui metode dollar cost averaging. Strategi ini membantu mengurangi dampak volatilitas harga. Dan satu hal yang harus selalu diingat, keuntungan baru menjadi nyata setelah direalisasikan. Angka yang terus naik di layar tidak berarti apa-apa jika tidak pernah ditarik menjadi nilai nyata. Bagi mereka yang baru mengenal kripto, fokus utama sebaiknya berada pada 3 pilar. Bitcoin sebagai aset paling stabil, Ethereum sebagai fondasi inovasi, dan stablecoin sebagai tempat berlindung saat pasar tidak menentu. Di luar itu, risiko meningkat dengan cepat, terutama bagi mereka yang belum memahami ekosistemnya. Dan akhirnya, ada satu peringatan penting yang harus kusampaikan dengan jelas. Jangan pernah berinvestasi menggunakan uang panas. Jangan memakai dana darurat, apalagi pinjaman. Aku telah melihat banyak manusia kehilangan ketenangan karena keputusan impulsif. Kerugian finansial dapat dipulihkan, namun tidak demikian dengan rasa penyesalan yang mengendap dalam waktu panjang. Begitulah kisah awal dunia kripto. Sebuah perjalanan yang membutuhkan pengetahuan, kedisiplinan, dan kejelasan tujuan. Aku, bangku tua, telah melihat banyak yang datang dengan penuh semangat dan pergi dengan pelajaran pahit. Semoga engkau menjadi seseorang yang berjalan dengan pemahaman, bukan dengan tergesa.